Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompokku akan membahas mengenai pendidikan utama perspektif Australia. Oleh karena itu, daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya. Ya, pada materi pertama ini, kita akan membahas mengenai masa anak-anak dan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada persepsi masa anak-anak di Australia. Nah, masa anak-anak di Australia ini dianggap sama seperti di negara maju lainnya, yaitu mewakili waktu eksplorasi dan permainan di mana anak-anak ditanamkan ke dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat dalam konteks dari lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang aman dan terjamin yang disediakan terutama oleh keluarga. Lalu, Foster dan Harman pada tahun 1992 melakukan observasi bahwa sosialisasi dalam keluarga berupaya untuk memulai pembelajaran perilaku yang sesuai dengan segmen masyarakat di luar keluarga. Nah, jadi keluarga memiliki tugas untuk menyebarkan budaya kepada kaum muda atau anak di dalam keluarganya, dan dalam arti itu membantu menjaga budaya tetap hidup. Lalu beberapa sosiolog tertarik nih untuk meneliti hubungan antara modal budaya yang dibawa anak ke sekolah dan sejauh mana sekolah mengakui dan membangun di atas modal itu. Mungkin akan ditemukan ketidaksesuaian antara bahasa sikap, nilai, dan perilaku yang diperoleh anak-anak melalui proses sosialisasi ke dalam budaya tertentu mereka dan yang oleh sekolah dianggap sah gitu. Lalu ditemukan beberapa anak itu terjebak di antara dua budaya, yaitu budaya rumah dan budaya sekolah formal mereka. Nah, perbedaan budaya ini mungkin terkait dengan kelas sosial, etnis, ras, atau divisi regional, atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Nah, elemen budaya media massa juga diperoleh melalui radio, bioskop, televisi, dan video. Lalu beberapa survei menunjukkan bahwa banyak anak sekolah dasar menghabiskan waktu menonton televisi dan video setiap minggu sebanyak yang mereka habiskan di sekolah. Nah, keprihatinan ini juga telah diungkapkan di beberapa komunitas bahwa menonton video dan televisi oleh orang tua dan anak-anak sama-sama mempercepat kehancuran budaya dan nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kalau membahas mengenai peran perempuan dalam masyarakatnya, ketika di dalam rumah, anak-anak ini cenderung melihat ibu mereka berperan sebagai kepala pengasuh anak dan sebagai pekerja rumah tangga, dengan ayah yang bertanggung jawab atas pekerjaan di luar seperti memotong rumput, mencuci mobil, dan yang lainnya. Nah, di prasekolah, anak ini biasanya akan dibawa oleh ibu mereka. Anak-anak kebanyakan akan bertemu dengan guru atau pengasuh perempuan dan asisten dibanding dengan laki-laki. Demikian pula ketika guru ingin bertemu dengan orang tua di sekolah untuk laporan sesekali, kemungkinan besar ibu adalah orang tua yang hadir. Nah, deskripsi umum ini menggambarkan pernyataan Foster dan Harman pada tahun 1992 bahwa ayah mungkin tidak terlihat setidaknya pada tahun-tahun awal sekolah anak. Sehingga di sekolah dasar juga anak-anak itu kebanyakan akan bertemu dengan guru perempuan, terutama di kelas dasar yang lebih rendah. Namun kepala sekolahnya mungkin laki-laki. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kesempatan yang sama. Jadi, pada tahun 1989, Departemen Perdana Menteri dan Kabinet mengeluarkan pernyataan tentang keadilan sosial yang menekankan hak semua warga Australia atas persamaan perlakuan dan kesempatan, penghapusan hambatan ras, etnis, budaya, agama, bahasa, jenis kelamin, atau tempat lahir. Nah, pada tahun 1989, Dewan Pendidikan Australia mengumumkan 10 tujuan nasional untuk sekolah dasar dan menengah.
Salah satunya adalah untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan pendidikan dan untuk menyediakan kelompok dengan persyaratan belajar khusus. Namun, meski demikian, ketimpangan pendidikan itu tetap ada. Misalnya, menurut Hutton dan kawan-kawan pada tahun 1994, mengamati bahwa keluarga dalam kemiskinan dikeluarkan dari pengambilan keputusan pendidikan. Keterampilan mereka itu diremehkan dan anak-anak mereka itu sering dianggap kurang cerdas secara bawaan. Nah, gagasan sebelumnya yang lebih liberal tentang kesetaraan kesempatan yaitu diskriminasi positif untuk kelompok siswa yang kurang beruntung dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki ketidaksetaraan lingkungan dan sosial telah diganti dengan gagasan kesetaraan dalam pendidikan, yaitu keadilan atau keadilan pendidikan yang diukur dengan persamaan hasil menurut Foster dan Harman pada tahun 1992. Yang ketiga, mengenai hak, tanggung jawab, dan pengaruh orang tua. Nah, secara teknis, di Australia, Departemen Pendidikan memberikan izin kepada sebagian kecil orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan homeschooling. Lalu, di setiap negara bagian dan wilayah, hubungan formal antara sekolah negeri dan orang tua serta komunitas yang lebih luas telah terjalin selama bertahun-tahun melalui asosiasi orang tua dan warga. Nah, asosiasi orang tua atau Parents Association ini telah mampu berkontribusi pada pendidikan yang lebih luas tentang kegiatan formal melalui perwakilan terpilih mereka di berbagai komite pendidikan. Nah, sejak penerbitan laporan Komisi Sekolah pada awal tahun 1970-an yang menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat dan kolaborasi terjadi antara sekolah dan rumah dalam menjalankan sekolah. Jadi peran nyata dan persepsi orang tua dalam pengambilan keputusan di sekolah telah berubah secara nyata, khususnya dalam 10 tahun terakhir. Nah, retorika resmi ini serta mekanisme formal yang ditetapkan untuk administrasi sekolah negeri sekarang mewajibkan melalui Dewan Sekolah, orang tua diberikan peran formal yang signifikan dalam berbagai kegiatan sekolah. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan di Australia. Yang pertama ada kebijakan pendidikan di Australia. Dalam penetapan kebijakan pendidikan, Australia menetapkan sistem di mana seluruh tanggung jawab konstitusional pendidikan sekolah diserahkan kepada masing-masing negara bagian, dan pemerintah pusat berperan dalam mendanai seluruh jenjang pendidikan. Menurut Ken Jay, masing-masing dari negara bagian bertanggung jawab untuk menentukan kualifikasi guru yang dapat diterima, merekrut dan menunjuk guru di sekolah negeri, dan memasok gedung, peralatan, dan bahan ajar. Tidak hanya itu, negara bagian pun memiliki kekuasaan untuk menetapkan honorarium guru dan kurikulum sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mendanai kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan nasional, sedangkan negara federal atau negara bagian memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan yang berkaitan secara khusus dengan sekolah yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dari negara bagian tersebut dan wajib diikuti oleh setiap sekolah. Nah, yang kedua yaitu mengenai tujuan pendidikan sekolah dasar di Australia. Tujuan pendidikan yang dimiliki oleh Australia disusun berdasarkan persetujuan dari berbagai komponen, yaitu negara bagian, lembaga pendidikan, dan pihak akademisi. Pada level sekolah dasar, tujuan pendidikan ditekankan pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin. Nah, berdasarkan hasil perundingan kurikulum nasional, membuahkan hasil tujuan nasional sekolah yaitu meliputi yang pertama mewujudkan pendidikan yang unggul bagi seluruh generasi muda yang mengembangkan bakat dan kapasitasnya secara maksimal, meliputi potensi yang relevan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa. Nah, yang kedua yaitu untuk memungkinkan semua siswa mencapai standar pembelajaran yang tinggi,
dan untuk mengembangkan kepercayaan diri, optimisme, harga diri yang tinggi, rasa hormat terhadap orang lain, dan pencapaian keunggulan pribadi. Yang ketiga yaitu untuk menanggapi kebutuhan ekonomi dan sosial bangsa saat ini dan yang akan muncul, dan untuk memberikan keterampilan yang akan memungkinkan siswa fleksibilitas beradaptasi secara maksimal dalam pekerjaan di masa depan, dan aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya yaitu untuk memberikan landasan bagi pendidikan dan pelatihan lebih lanjut dalam hal pengetahuan dan keterampilan, penghargaan terhadap pembelajaran, dan sikap positif untuk pendidikan seumur hidup. Terakhir yaitu untuk membekali siswa dengan pemahaman dan penghormatan terhadap warisan budaya, termasuk latar belakang budaya tertentu dari suku aborigin dan suku etnis. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan di Australia. Pemerintah Australia tidak menerapkan atau menerbitkan kurikulum nasional untuk setiap jenjang sekolah. Hal ini difaktori oleh beberapa alasan. Salah satunya yaitu karena negara bagian menganggap inisiatif ini terlalu sentralis dan dengan demikian melanggar hak-hak negara bagian. Oleh karena itu, sejak tahun 1970-an, pemerintah Australia telah mendelegasikan kewenangan penyusunan kurikulum kepada masing-masing sekolah. Pada beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Dan pada beberapa bagian lain, para penanggung jawab pendidikan hanya menyusun kerangka besar dan diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk diperinci lebih dalam, sesuai dengan The Australian Capital dan The Northern Territory. Kemudian, pada tahun 1975, pemerintah membentuk Pusat Pengembangan Kurikulum yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan diseminasi dan penyiapan kurikulum yang dibantu oleh Seksi Kurikulum, Departemen, dan Dewan Penelitian Pendidikan Australia. Hal ini menjabarkan bahwa pengembangan kurikulum di Australia melibatkan semua pihak berdasarkan Curriculum Framework dan Link Across the Curriculum. Selanjutnya yaitu evaluasi pada pendidikan sekolah dasar di Australia. Nah, evaluasi pada sekolah negeri, khususnya sekolah dasar, pemerintah Australia mengharuskan setiap sekolah melakukan review dan evaluasi pada setiap tahun dengan fokus evaluasi yaitu pada perbaikan sekolah dan akuntabilitas kepada masyarakat lokal. Misalnya yaitu pada standar rekrutmen guru. Nah, sebelum menjadi pekerja tetap, guru muda perlu melalui masa percobaan selama 1 atau 2 tahun, dan guru yang sudah berpengalaman menjadi penilai formal secara teratur. Meskipun ada lintas variasi yurisdiksi dalam keterlibatan pejabat, departemen, kepala sekolah, dan rekan kerja, aspek yang menjadi penentu keefektifan sekolah yaitu apa yang dianggap penting di sekolah itu dan bagaimana akuntabilitas harus diukur. Selanjutnya yaitu pendidikan guru di Australia. Nah, pendidikan guru di Australia pada tingkat dasar mempersiapkan calon-calonnya untuk mengajar anak usia 5 atau 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Sebagian besar dari 38 universitas menyediakan kursus pendidikan guru dasar prajabatan. Kurikulum untuk mempersiapkan guru di sekolah dasar biasanya terdiri dari 3 kelompok mata pelajaran, yaitu pertama, mata pelajaran yang berhubungan dengan konten dan pedagogi khusus yang terkait dengan setiap bidang kurikulum yang diajarkan di sekolah dasar. Yang kedua, mata pelajaran yang berkaitan dengan teori dan praktek pendidikan seperti psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, pendidikan komparatif, sejarah pendidikan, filsafat pendidikan, dan pendidikan khusus. Dan yang ketiga yaitu mata pelajaran yang berhubungan dengan pedagogi kelas umum yang terkait dengan praktik mengajar siswa di kelas. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat pemerintah Australia lebih menekankan kembali mengenai pendidikan guru ini. Pemerintah Australia memandang bahwa pendidikan guru berguna untuk menopang profesionalisme pendidikan dan profesionalisme pendidik dalam standar guru dalam mengajar. Baik, saya Cita Azmi Hairunisa dengan NIM 1905944
akan melanjutkan materi mengenai sekolah dan ruang kelas Australia, praktik dan proses. Di mana yang pertama yang akan dijelaskan adalah pengaruh manajemen sekolah pada praktik kelas. Menurut Blackmore pada tahun 1995 dan Sachs pada tahun 1994, mereka mengatakan bahwa manajemen sekolah negeri telah mengalami perubahan besar selama 10 tahun terakhir ini, di mana kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar atas kepegawaian, rekrutmen, promosi, alokasi pekerjaan, serta anggaran. Banyak perubahan yang terjadi akhir-akhir ini dalam hal pengoperasian sekolah negeri. Di antaranya meliputi kurikulum yang berubah menjadi berbasis sekolah dan pengembangan profesional, implementasi inisiatif keadilan sosial dan inklusivitas kurikulum, pengurangan layanan yang disediakan oleh pusat, revisi prosedur promosi, serta pengenalan persyaratan untuk jaminan kualitas. Di mana dampak dari perubahan pengoperasian hal tersebut merambatlah pada perubahan yang terjadi pada manajemen sekolah negeri, khususnya di Australia, yaitu dalam hal pengenalan perencanaan pembangunan sekolah atau SDP baru-baru ini. Sachs dan kawan-kawan menulis bahwa langkah awal dalam proses perubahan tersebut yaitu memerlukan adanya keterlibatan sebuah komunitas sekolah dalam meninjau pemikiran dan praktiknya tentang kurikulum, pedagogi, evaluasi penilaian, organisasi, struktur, administrasi, anggaran, pengembangan staf dan orang tua, serta hubungan dengan komunitas dalam menggunakan otoritasnya. Perubahan tersebut telah membawa diversifikasi peran dan tanggung jawab guru, di mana menurut Blackmore pada tahun 1995, banyak guru yang tidak terampil dan tidak dihargai hasilnya dalam proses mengajar, sehingga berpengaruhlah pada praktik kelas. Seiring dengan itu, Scott pada tahun 1994, Brady pada tahun 1995, dan Esplant pada tahun 1995 menunjukkan bahwa praktik kelas guru Australia tampaknya sebagian besar itu tidak diobservasi dan tidak diawasi secara langsung oleh supervisor. Sehingga sudah disebutkan tadi ya, banyak sekali guru yang kurang terampil dan kurang dihargai hasilnya, ya karena tidak adanya pengawasan secara langsung dari supervisor itu sendiri. Karena pada kenyataannya, perilaku mengajar di kelas itu memang sudah ada dan dari waktu ke waktu itu tidak berubah, hanya dijadikan sebagai tanggapan baru untuk inisiatif kurikulum yang baru pula. Nah, yang kedua, ada penjelasan mengenai persepsi kurikulum pendidik. Kurikulum baru di sekolah pasti tidak luput ya dari kritik beberapa para akademisi. Nah, baru-baru ini juga terjadi adu pendapat di antara para pendidik yang berkeinginan untuk menemukan pendekatan berbasis hasil yang melekat dalam kompetensi dokumen kurikulum. Dalam lingkungan pendidikan di Australia, proses belajar mengajar biasanya menggunakan pendekatan konstruktivis. Karena menurut Brady pada tahun 1996, dia menegaskan di Australia itu biasanya tidak menggunakan pendekatan behaviorist positivist tradisional karena dirasa tidak cukup kuat digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah umum, sehingga digunakanlah pendekatan konstruktivis yang akan membuat peserta didik menggali sendiri secara mandiri pengetahuannya dalam proses belajar. Maka dari itu, diadakanlah kompetensi untuk guru pemula yang dimasukkan ke dalam bagian dari proyek nasional tentang kualitas pengajaran dan pembelajaran. Diringkas dalam Preston dan Kennedy pada tahun 1994, guru itu harus mampu mengenali dan menanggapi perbedaan individu di antara siswa, mendorong pembelajaran mandiri dan kooperatif, serta mampu melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuannya.
sehingga orientasi konstruktivis ditampilkan dalam dokumen Departemen Pendidikan Sekolah menurut Boston pada tahun 1993, di mana satu kompetensi tersebut terkait dengan praktik mengajar yang menentukan semua guru pemula harus dapat menunjukkan bahwa mereka mampu untuk meningkatkan hasil pembelajaran bagi semua siswa dengan menerapkan pendekatan juga strategi pengajaran yang semakin beragam yang akan memberikan alternatif untuk pengajaran transmisi dan mencerminkan teori serta praktik arus utama kontemporer. Nah, salah satu contoh praktik mengajarnya itu yang pertama ada pola interaksi kelas yang bervariasi, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, materi kurikulum yang dibedakan, metode drama seperti bermain peran ataupun simulasi, pembelajaran yang dinegosiasikan, serta adanya penilaian antar teman sebaya, praktik pengajaran yang memenuhi gaya belajar yang berbeda, teknik integrasi untuk menyatukan area kurikulum, serta metode berbasis aktivitas seperti bermain. Nah, pendekatan berbasis hasil tersebut sudah diuji kelayakannya melalui forum NSW menurut Boston tadi pada tahun 1993. Sedangkan menurut Sedunari pada tahun 1996, dia mengusulkan bahwa berbagai kompetensi dan elemen progresif dalam kurikulum akademis tidak boleh dipandang sebagai antitesis, tetapi harus dilihat sebagai pelengkap karena dapat membantu menumbuhkan kecerdasan instrumental yang menurutnya itu sangat cocok untuk digunakan dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan dalam iklim ekonomi dan sosial saat ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada penjelasan mengenai penerapan kurikulum di sekolah dasar. Dalam pedoman tertentu, sekolah dasar negeri secara individu bertanggung jawab untuk menentukan cara mereka menerapkan kurikulum. Nah, biasanya komite kurikulum akan menafsirkan pedoman departemen dan kemudian masing-masing guru akan menerjemahkan interpretasi sekolah ke dalam praktik kelas. Otonomi relatif ini tampaknya tidak menghasilkan pendekatan yang sangat beragam, seperti yang telah diamati oleh McKenzie pada tahun 1994. Perbedaan kurikulum antara sekolah dalam sistem apapun akan relatif kecil. Nah, pengamatan ini mungkin juga berlaku untuk perbedaan sekolah dasar di seluruh sistem negara bagian atau teritori seperti Australia. Sebagai contoh, ada sebuah studi kasus yang terperinci tentunya yang dilakukan oleh Scott pada tahun 1994 tentang ada 16 guru di satu sekolah dasar yang menerapkan dokumen bidang pembelajaran kunci matematika ke-6 yang wajib mengungkapkan berbagai tingkat implementasi kurikulum dan praktik kelas terkait pembelajaran yang ada di sekolah itu. Nah, misalnya, pelaksana yang berada di atas rata-rata harus memiliki ruang kelas dengan fokus pemecahan masalah yang sepenuhnya berbasis bahasa, di mana anak-anak akan menyelidiki pertanyaan matematika tadi dengan aplikasi yang nyata. Namun, seringkali dibuat sendiri ataupun dalam kelompok yang kecil. Nah, pembelajarannya itu sebagian besar dinegosiasikan dengan anak-anak yang memiliki akses gratis ke sumber daya apapun. Nah, penilaiannya dilakukan secara berkelanjutan, di mana anak-anak akan menilai dirinya sendiri ataupun teman sebayanya. Guru-guru sebagian besar mengajar menggunakan teks ataupun buku, namun hanya sedikit biasanya yang menggunakan bahan konkret. Sehingga sudah jelas gitu ya bahwa para guru ini tampaknya bebas memilih apa dan bagaimana mereka akan mengajar di kelas. Melalui studi kasus terperinci yang lain, Brady pada tahun 1995
meneliti cara-cara negara bagian teritori seperti Australia, di mana ada 8 guru di 4 sekolah dasar menggunakan bahasa Inggris dalam proses pembelajaran dan melaporkan hasilnya. Di antaranya itu, umumnya bahasa Inggris tersebut dipahami dengan baik oleh para guru. Dapat membantu guru untuk memfokuskan penilaian dan pelaporan kemajuan siswa, dianggap memfasilitasi perencanaan dan pemrograman, serta dianggap memberdayakan siswa dengan membiarkan mereka menetapkan target mereka sendiri. Deskripsi Brady ini tentang pendekatan penilaian dan pelaporan yang diadopsi oleh guru-guru itu biasanya berisi referensi tentang pengumpulan dan analisis sampel pekerjaan siswa yang dilengkapi dengan penggunaan daftar periksa berdasarkan profil negara bagian yang baru. Penerapan versi lokal dari kerangka kurikulum nasional tersebut mungkin juga dianggap sebagai semacam hibridasi yang terjadi di tingkat makro menurut Galton pada tahun 1995. Ketika berbagai elemen ini digabungkan dengan faktor-faktor lain, seperti kebebasan nyata guru untuk memilih menjadi non-pelaksana, menurut Scott pada tahun 1994, kepala sekolah yang tampaknya memberi guru kebebasan yang besar dalam pengajaran mereka sehari-hari, menurut Creswell dan Fisher pada tahun 1995, dan tidak adanya pengujian kompetensi kurikulum khusus secara nasional ataupun regional yang terkandung dalam pernyataan profil. Kesan yang kuat diperoleh bahwa penerapan kurikulum utama akan terus dicirikan oleh hibridasi. Nah, tentu saja apakah ini diinginkan ataupun tidak, itu merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum di Australia itu telah melibatkan semua stakeholder pendidikan. Selanjutnya ada pembelajaran di kelas sekolah dasar. Pada proses pembelajaran di dalam kelas, guru cenderung lebih menggunakan bahan ajar berupa lembar kerja siswa yang dibuatnya sendiri daripada menggunakan buku sumber, sehingga guru dapat bekerja secara langsung dalam mengatasi proses pembelajaran pada anak yang kurang mampu dalam hal memahami pelajaran. Nah, hal ini dalam prosesnya lebih menekankan pada pembelajaran berkelompok, di mana siswa yang memiliki kemampuan akademis yang lebih tinggi akan dibaurkan dalam satu kelompok bersama siswa yang memiliki kemampuan akademis yang lebih rendah tentunya. Kemudian ada evaluasi dan penilaian. Penilaian pembelajaran siswa di sini menggunakan prosedur penilaian formatif dan sumatif, di mana pada prosedur penilaian formatif menekankan pada penilaian proses dan prosedur sumatif yang berorientasi pada hasil. Prosedur penilaian formatif merupakan suatu langkah dalam evaluasi dan penilaian yang lebih menekankan pada proses yang berlangsung secara kontinu. Misalnya, mengumpulkan secara teratur hasil karya anak atau memotret aktivitas anak dalam model pembelajaran yang digunakan. Prosedur ini lebih menekankan pengamatan perkembangan peserta didik dalam kurun waktu tertentu, dalam konteks keseharian yang otentik. Nah, sedangkan prosedur penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan dalam setiap akhir satu satuan waktu. Di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Penilaian sumatif juga dapat diartikan sebagai penggunaan tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester. Penilaian sumatif biasanya diberikan kepada orang tua murid 2 kali dalam 1 tahun berupa rapor. Kemudian ada peran staf pendukung dan anggota masyarakat. Guru di sekolah negeri pada umumnya dituntut untuk berhubungan dengan orang tua dan anggota masyarakat dalam pekerjaan formalnya. Nah, terdapat permasalahan di sini, yaitu meskipun dewan sekolah dibentuk untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang demokratis, tampaknya di banyak sekolah dewan tidak selalu sepenuhnya mewakili peserta didik. Misalnya, orang tua peserta didik yang merupakan migran atau seseorang yang migrasi dari
satu tempat ke tempat yang lainnya, terutama dari latar belakang non berbahasa Inggris, atau berpenghasilan rendah, tidak terampil, atau menganggur, cenderung tidak bisa menjadi anggota dewan sekolah. Beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam mengajak orang tua dari sektor manapun untuk berpartisipasi dalam dewan atau komite orang tua. McKibben pada tahun 1995 juga melaporkan bahwa perbedaan peran dan status orang tua, guru, dan kepala sekolah merupakan faktor penting dalam menghambat keberhasilan orang tua dalam berpartisipasi di sekolah. Penelitian McKibben ini juga menemukan bahwa orang tua melaporkan kurangnya kepercayaan diri untuk berbicara di lingkungan sekolah formal. Dan pengambilan keputusan menjadi sulit bagi orang tua karena kurangnya pengetahuan mereka sebelumnya tentang prosedur sekolah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi.